Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas B sesi 2, kelompok 1 dan 2 di sini akan mempresentasikan mengenai pengenalan alat. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Biga Rizky Sunaria beserta teman saya ada Ibu Sabira, Diana Fikma, Winda Novita Ramadan, Hijrah Kamalia, Putri Nadia, Anggun Dwi, Alda Riau Huci, Sabila Nuranisa, Winda Marcela, Roro, dan Samita. Next. Di sini kami akan menjelaskan alat-alat praktikum. Kurang lebih sini ada 24 alat yang akan kita jelaskan, mulai dari botol cuci sampai statif dan klem. Next. Yang pertama, kita akan membahas tentang botol cuci, yaitu suatu alat untuk memberikan aliran air suling kira-kira bergaris tengah 1 mm dari suatu ujung yang disambung dengan bagian utama dari botol secara fleksibel. Botol cuci digunakan jika air suling diperlukan dengan suatu aliran yang kecil dan tertuju seperti membilas dinding bejana. Yang kedua ada beaker glass. Gelas kimia atau beaker glass adalah suatu alat gelas yang berfungsi untuk menampung zat, mereaksikan, memanaskan, atau untuk alat bantu menyaring. Kemudian yang selanjutnya ada labu ukur. Labu ukur ini digunakan untuk mengencerkan zat tertentu hingga batas leher labu ukur. Kemudian ada batang pengaduk. Untuk keperluan batang pengaduk ini untuk keperluan mengaduk dan untuk memindahkan larutan dari satu bejana ke bejana lainnya. Baik, selanjutnya ada spatula. Biasanya digunakan untuk mengambil zat padat agar tidak langsung terkontaminasi. Selanjutnya ada neraca analitik yang biasa digunakan untuk mengukur massa zat yang kecil bahkan dalam satuan submiligram. Nah, ini selanjutnya ada kaca arloji. Jadi kaca arloji ini sebagai wadah untuk menimbang bahan-bahan kimia yang berupa padat, serbuk, dan kristal. Terus selanjutnya ada corong. Corong ini biasanya digunakan untuk memasukkan atau memindahkan larutan dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Next. Selanjutnya ada gelas ukur. Gelas ukur adalah peralatan laboratorium umum yang digunakan untuk mengukur volume cairan. Alat ini memiliki bentuk silinder dan setiap garis menanda pada garis ukur mewakili jumlah cairan yang telah terukur. Alat selanjutnya adalah labu Erlenmeyer. Erlenmeyer atau dikenal dengan labu Erlenmeyer adalah salah satu alat gelas laboratorium yang salah satu fungsinya untuk menjadi wadah dari bahan kimia cair. Gelas ini juga digunakan untuk proses titrasi untuk menampung larutan yang akan digunakan. Selanjutnya ada kertas saring. Nah, kertas saring ini tentunya berbeda dengan kertas-kertas pada umumnya. Kertas saring ini biasanya terbuat dari bahan selulosa. Bahan ini tuh ketika digunakan memiliki bahan kelarutan yang sangat rendah dan kekuatannya yang tinggi. Oleh karena itu, kertas saring yang memiliki bahan kandungan selulosa ini umumnya digunakan sebagai kertas saring. Nah, fungsinya itu untuk memindahkan endapan dan filtratnya. Yang kedua itu ada pipet tetes. Nah, pipet tetes ini fungsinya untuk memindahkan larutan yang volumenya tidak perlu diperhatikan. Selanjutnya ada tabung reaksi. Tabung reaksi di sini berfungsi untuk mereaksikan zat. Lalu ada pipet volume. Pipet volume ini digunakan untuk memindahkan sejumlah larutan yang diketahui secara teliti volumenya dari satu bejana ke bejana yang lain.
Next. Selanjutnya ada pipet ukur untuk memindahkan cairan dengan jumlah ukuran yang tepat. Selanjutnya ada kasa asbes, itu terbuat dari kawat atau tembaga atau seng dan di tengahnya berlapis asbes. Oke, selanjutnya ada kaki tiga atau tripod stand terbuat dari besi yang menyanggaring digunakan untuk memanaskan. Dan selanjutnya ada buret. Buret digunakan untuk memberikan volume yang diketahui dengan teliti, biasanya digunakan pada titrasi. Cara menggunakan buret yaitu bagian dalam pipa buret harus bersih dan bebas lemak. Untuk itu diperlukan pencucian khusus. Keran ditutup kemudian masukkan cairan atau larutan dari atas melalui corong gelas. Perhatikan apakah keran bocor, keran harus dibuka dan diolesi dengan sedikit vaselin. Isi sampai melebihi skala 0, lalu dengan membuka sedikit keran atau aturan permukaan meniskus cairan menyinggung garis skala 0 ml atau di bagian atas buret. Next. Selanjutnya ada kawat kasa, yaitu alat laboratorium yang digunakan untuk menahan dan menyebarkan panas yang berasal dari api bunsen, biasanya sebagai alas kaki tiga. Lalu ada rak tabung reaksi, alat laboratorium yang digunakan untuk menyimpan tabung reaksi. Baik, selanjutnya ada rubber bulb, yaitu bola penghisap. Rubber bulb adalah peralatan laboratorium yang terbuat dari material karet yang cukup solid. Nah, ini berfungsi untuk menghisap larutan dari botol larutan. Lalu ada mortar dan stamper. Mortar dan stamper merupakan alat lumpang dan alu yang berfungsi untuk menghaluskan zat yang bersifat padat kristal. Yang selanjutnya ada statif dan klem. Itu digunakan sebagai penjepit soklet dan buret. Lalu ada cawan keras. Cawan keras digunakan sebagai wadah untuk menentukan kadar abu. Ya, sekian presentasi dari kami kelas B mengenai perkenalan alat. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.